Nggak selamanya modifikasi itu tentang buang-buang uang sob. Buktinya Grand Max yang ada di belakang gue ini dimodifikasi sedemikian rupa sebagai mesin penghasil rupiah. Penasaran? Saksikan terus di Godaan Lelaki. Halo Sobat Seva, selamat datang kembali di Godaan Lelaki. Dimana lagi kalau bukan di Seva by Astra. Dan sekarang gue udah bareng sama Mas Devano nih, selaku pemilik dari Cowboy Food Truck ini. Halo Mas, halo. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Keren loh, pakai topinya cowboy juga, jadi nggak nanggung-nanggung. Mobilnya cowboy, topinya cowboy. Nah kita mau ngobrol-ngobrol nih Mas, soal Grand Max-nya Mas Devano yang udah dimodifikasi sedemikian rupa Mas ya? Ya. Oke, sebelum kita ngobrol soal modifikasinya Mas, boleh kita tahu nggak nih ceritanya Mas Devano sama Grand Max-nya dulu deh? Oke, sebenarnya Grand Max ini punya almarhum kakek saya gitu, sebelumnya. Beliau nih dulu pakai Grand Max ini bentuknya blind van ya. Beliau ini untuk jualan jaket, celana, baju, kemeja dan lain-lain. Okay. Penghasilan untuk keluarga tuh dari almarhum kakek itu. Untuk karena anak-anaknya beliau juga masih banyak yang kecil gitu. Sampai terakhir almarhum itu bawa mobil ini lagi sakit jantung. Lagi sakit jantung, dipaksain sampai rumah itu dalam posisi sakit jantungnya. Sampai mobil bisa terparkir dekat rumah, jalan ke rumah dan akhirnya meninggal. Gitu. Makanya mobil ini di keluarga tuh nggak boleh dijual gitu. Nah, terus pengen lah orang tua ngebangun food truck. Waktu itu belum kepikiran nih mobil ini nih ada nih gitu, bekas peninggalan almarhum. Nggak kepikiran nih mobil ada, pengen bikin food truck. Aduh, bikin food truck dari mobil apa ya? Engkel kita nyari karena kalau emang dari Grand Max pickup itu kan sebenarnya kecil ya baknya ya. Kepikiran untuk engkel, apa wuling, waktu itu sempat lihat-lihat juga yang bak-baknya gede, apa traga segala macam. Udah kita lihat segala macam, hitung budget segala macam. Duh pusing juga gitu kalau ngambil mobil juga, belum ke karoseri. Udah panjang. Akhirnya, oh iya kita kan ada mobil ini. Si Grand Max blind van yang bekas peninggalan almarhum. Karena emang kebetulan juga nggak boleh dijual gitu. Udah kita pakai ini aja, sekalian kita lanjutin lah mobil ini sebagai mobil usaha gitu, kita lanjutin ya kita belah lah mobil ini gitu. Dalam ya ceritanya Sob ya, karena ya tadi ya bahwa ini adalah mobil peninggalan almarhum kakek. Betul. Dan mobil yang terakhir nyetir mobil ini pada saat itu adalah almarhum kakek. Betul. Tepat sebelum akhirnya meninggal dunia ya. Iya betul. Oke Mas, tadi sempat ke-mention bahwa Mas Devano dan keluarga lupa nih punya si blind van ini. Iya. Artinya itu mobil ngejogrok dong sempat. Jadi mobil ini karena nenek masih ada ya. Jadi di rumah nenek gitu. Di rumah nenek. Nah nenek tuh waktu itu pengen mobil ini dirombak dari blind van ke Grand Max penumpang gitu. Pokoknya nih mobil pengennya jalan lah gitu. Dipakai lah entah jadi mobil omprengan atau gimana gitu. Yang penting jangan dijual. Yang penting jangan dijual. Nah posisinya itu di rumah nenek jadi kita lupa. Kita udah ngeliling-ngeliling dealer segala macam lihat showroom-showroom. Ya lupa lah ada dia. Oh, iya berarti nggak dipakai tuh selama periode lagi nyari-nyari mobil itu. Nggak dipakai, paling cuma buat warawiri sedikit doang gitu. Nggak dilanjutin usaha kakek, almarhum kakek nggak dilanjutin. Oh akhirnya nggak dilanjutin? Iya nggak dilanjutin karena emang nggak ada yang bisa ngelanjutin gitu. Nggak nurun lah di saat almarhum masih ada itu salahnya nggak ada yang ikut sama almarhum kakek untuk belajar ya. Iya salahnya di situ gitu. Saya juga nyesel. Tapi kan sekarang udah jadi kayak gini. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang kan Grand Max-nya udah jadi kayak gini nih Mas, yang tadinya blind van. Iya.
Nah, sebelum kita bahas modifikasinya, ini boleh dijelasin dulu nggak Mas? Sekarang usahanya Mas Devano apa nih? Usahanya awalnya nih frozen food. Itu punya ibu frozen foodnya, terus udah berjalan kurang lebih 5 tahun. Terus ibu nih pengen ada nambah apa nih gitu kan, bukalah food truck gitu, pengen ide buka food truck gitu. Cuman bingung siapa yang mau ngejalanin di saat itu ya, belum ada saya waktu itu masih kerja di perusahaan lain. Ngantor berarti dulu? Ngantor waktu itu, sama sih, nyupir juga, bawa engkel gitu. Siapa nih yang jalanin segala macam. Udah lagi, yang penting dia udah ada konsepnya, cuman bingung siapa yang jalanin. Datanglah saya nih ke ibu, emang niat pengen ikut di bisnisnya ibu untuk ngembangin. Nggak tahu kalau pengen bikin food truck gitu, nggak tahu. Bu, aku pengen gabung sama ibu buat ngembangin bisnis segala macam. Nah, pas deh. Ibu pengen bikin food truck, tapi nggak ada yang jalanin. Iya sih. Gitu. Udah, kamu ikut sama ibu sekalian jalanin food truck ini. Gitu. Nah, akhirnya sekarang jualannya apa nih? Barang-barang frozen foodnya sendiri juga itu ada dimsum, sate taichan. Dimsum, sate taichan dan lain sebagainya. Ini seru sih ya sebenarnya. Kalau dengar ceritanya dari awal tadi bahwa Grand Max ini dari baru berarti ya? Dari baru, tahun 2013. Tahun 2013, berarti udah 11 tahun nih mobil ya? Badak juga Mas ini mobil. Iya. Dari 11 tahun tuh saya juga tahu historinya kalau ini mobil nggak ada masalah yang gimana-gimana. Iya, rutin aja ganti oli segala macam gitu ya. Betul. Padahal dipakainya juga ibaratnya disiksa kan? Iya, lu bawa barang, ya. Sekarang jualan sate taichan, dimsum dan rice box segala macam. Iya. Nah, biasanya kalau Mas Devano ini buka food truck atau open booth-nya tuh biasanya di mana, Mas? Biasanya kalau kita lagi nggak ada event, kita jual di Istiqlal. Itu di weekend Jumat, Sabtu dan Ahad. Gitu. Tapi kalau ada event-event konser atau acara catering, itu ya kita ikut acara di sana gitu. Entah di Ancol atau di mana. Jadi fleksibel aja ya? Iya, fleksibel aja. Soalnya semuanya ada di dalam sini. Iya, tinggal berangkat. Tinggal berangkat. Panggil, berangkat. Komplit banget loh, nanti akan kita lihat nih dalamnya ada apa aja. Pokoknya karena bentuknya juga udah agak lebih tinggi dari standar ya Mas ya? Iya betul, emang sengaja ditinggiin buat biar bisa diri di dalam. Biar bisa berdiri di dalam. Jadi udah kayak restoran berjalan aja mobil ini nih. Kalau nama Cowboy-nya sendiri tuh dari mana Mas? Wah, nama Cowboy. Jadi pas saya kerja di perusahaan lain tuh, pas bawa engkel, itu saya emang sering pakai topi cowboy. Gitu. Nah ibu saya tuh seneng ngeliat saya pakai topi cowboy gitu. Pas bikin nama food truck tuh awalnya pengen nama sama kayak nama frozen foodnya itu Heiji Kitchen gitu. Terus kayak Heiji Kitchen orang nyebutnya ribet kayaknya kalau untuk food truck. Udah Cowboy aja lah, kamu kan suka pakai topi cowboy, udah namanya Cowboy aja. Gitu. Jangan sering dipanggilnya Bang Cowboy. Cowboy lucu loh karena selain namanya, terus atribut mobilnya, yang jualan juga bisa didandanin kayak cowboy juga. Jadi komplit tuh, satu set semuanya. Oke Mas, kalau untuk modifikasinya sendiri nih, kita kan ngelihat tadi udah di-mention bahwa tingginya juga udah agak lebih tinggi karena ada untuk orang diri segala macam. Modifikasi luarnya dulu deh Mas, luarnya diapain aja nih sampai akhirnya bentuknya bisa jadi kayak begini? Kalau untuk luar nih awalnya yang jelas dipotong ya dari sisi batas ini, blind fan-nya ke belakang dipotong semua, dibuang, ditinggal sasisnya aja, terus dibikin bodi baru gitu. Terus ditambahin juga sasis belakang itu kurang lebih 30-40 cm ke belakang. Panjangin lagi, terus tinggiin lagi itu kurang lebih sekitar 50 cm-an. Ini kalau kayak gini karoseri Mas berarti? Karoseri, betul. Karoseri. Oke. Nah, terus kayak misalkan ini berarti di stikerin semua nih luarnya nih? Iya, betul. Di branding ya. Nah, ini kan depannya juga ada jidatnya jadi makin tinggi nih Mas. Iya. Nah itu kalau itu buat apa nih? Kan kalau yang buat belakang untuk orang berdiri. Betul. Nah kalau yang di depan nih Mas? Itu isinya toren air. Itu kapasitas 40 liter. Jadi kita nggak mau kalau nyuci-nyuci itu keluar gitu, bawa-bawa apa cuci kotor-kotor di luar kalau lagi jualan di manapun. Jadi kita bikin wastafel di dalam. Gitu. Ada sinknya juga di dalam. Ada sinknya di dalam, betul. Jadi buat cuci tangan bisa, cuci piring bisa. Betul. Ya jadi one stop, semuanya kayak benar-benar ya udah semuanya ada di mobil ini gitu Mas ya. Nggak perlu, pokoknya tinggal datang gelar meja kursi
bisa jualan. Betul. Nggak perlu pusing nyari keran di mana apa Ya, segala betul. macam. Seru. Terus kalau misalkan kayak pintu-pintunya ini berarti bikin semua Mas? Ya, dari karoseri. Karoseri semua ya? Karoseri. Di mana Mas waktu itu? Karoseri Jakarta apa di? Karoserinya di Bantar Gebang itu namanya Ultima Karoseri. Ultima Karoseri. Ultima Karoseri. Emang biasa bikin food truck juga Mas? Iya, gitu. Oke. Dipotong jadi mobilnya tinggal sisa rangkanya doang nih Sob. Karena semuanya dibikin ulang nih Mas ya? Iya, dibikin ulang. Pintu depan, belakang. Karena mungkin ya banyak yang dari kita yang nyangka bahwa ini basicnya pick up. Ternyata enggak, ternyata blind van, mobil utuh gitu kan. Dan kirain yang dipotong tuh atasnya doang Mas ditambahin. Ternyata wah total niatnya juga. emang pengennya tambahin atap aja gitu awalnya. Cuman yang ibu minta nih pengen dalamnya seperti ini, dalamnya ada ini. Karoseri bingung. Wah kalau seperti ini udah belah aja lah gitu. Udah belah aja biar kita bikin dari awal biar semuanya bisa masuk gitu. Iya. Oh berarti ibu juga yang ngegambar sendiri, maksudnya Betul. yang rancang sendiri ibu tuh semuanya? Betul, iya nanti tinggal dikoreksi sama karoseri kan ini ukurannya berapa. Iya. Jadi gambarannya semua ini isinya dari ibu saya Luar sendiri. biasa. Ibu emang basicnya pedagang juga Mas ya? Iya betul. Oke, jadi udah tahu nih dalamnya mau ada apa Iya aja. betul. Seru. Dan kayaknya nih kalau misalkan kita ngelihat logonya sendiri, Cowboy itu aslinya mungkin niatnya mau jualan steak ya Mas ya? Betul. Niat awalnya. Betul, Cuman kan betul. namanya niat ada berubahnya gitu Betul. ya. Nah boleh ceritain tuh nggak tuh Mas, kenapa akhirnya berujung ke Taichan dan Iya. dimsum? Ibu tuh awalnya pengen si food truck Cowboy ini jualan steak gitu ya. Terus seiring berjalannya waktu sambil mobil jadi tuh tes food terus tuh belum dapet tesnya gitu. Selain belum dapet tesnya juga harganya juga kita pikirin kalau misalnya kita jual mangkal di Istiqlal atau di tempat-tempat lain masuk nggak nih harganya gitu. Iya. Akhirnya yaudah tar dulu deh. Yang penting logonya udah logo stick ya. Kita jualan yang ada di frozennya dulu gitu. Yang emang barang kita sendiri gitu. Iya. Jadi nggak perlu develop baru ya? Iya gitu. Emang udah ini bahan-bahannya emang udah biasa diproduksi setiap hari gitu. Oke. Terjawab tuh Sob, kenapa kemudian di eksteriornya ada logo steak sebenarnya di bagian bodi mobilnya ini. Iya, mungkin nanti kedepannya insya Allah jual stick tetap. Amin. Nah untuk dalamnya nih Om, kayaknya paling seru nih bagian dalamnya karena semuanya berubah total nih. Itu boleh diceritain gak Om nih dalamnya apa aja yang dirombak nih? Dalamnya nih kalau untuk interior driver dan penumpang nih nggak ada yang dirubah ya. Cuman yang ciri khasnya blind van tuh joknya dia ada senderannya gitu dibanding Grand Max Pickup. Tapi kalau untuk belakang nih kita masukin semua yang bisa masuk. Showcase, freezer, sink gitu, meja stainless, teppanyaki segala macam. Oke, terus kayak interiornya dibikin kayu-kayu gini. Iya, model kayu gini karena emang konsepnya kayak gitu ya. Konsepnya seperti itu, Cowboy. Iya. Ada downlightnya loh Sob di sini nih. Bukan kaleng-kaleng nih, bener-bener downlight dipasang rapi kayak di plafon rumah jadinya. Oke, untuk kayak misalkan aki gitu ada penambahan nggak? Karena kan bebannya jadi berat nih. Jadi harusnya kan pakai genset. Kita belum ada genset gitu. Kalau untuk nyolok ke aki sih nggak kepikiran ya. Jadi pengennya setiap kita jualan kalau nggak nyolok ke listrik atau enggak ke genset. Tapi kalau bawa genset juga mau taruh di mana? Kayaknya udah rapat mobilnya kecil gitu. Tapi ini kelihatannya kecil Sob. Cuma nanti kalau misalkan udah dilebarin semuanya itu jadi gede banget karena ini semua bisa keluar nih. Ini meja apa nih Om? Ini freezer. Ini untuk apa? Customer kalau freezer yang ini. Oke. Lalu untuk customer. Iya. Nah, ini bisa dikeluarin gini Om ya? Iya. Jadi lebar mobilnya karena tadi nggak sempit di dalamnya ketika kemudian semuanya digelar. Bahkan ada chiller juga Sob di dalam, ada kulkas. Nanti kita akan kasih lihat juga tuh. Kipas angin ada. Terus tadi ada sink juga yang nyambung ke toren di atas sini Om ya. Luar biasa. Kalau belakang, di bagian belakangnya ada apa tuh Om bisa dibuka untuk karena kita masaknya di belakang, jadi dibuka biar asapnya itu bisa keluar. Kompor ya, itu di belakang. Di belakang. Top abis. Jadi kayak dibikin camper van juga bisa. Bisa. Betul. Betul. Emang ada niat kalau misalnya lagi free kita copotin semua, kita camper van sisain kompor. Jadi buka tinggal masak. Pengennya begitu. Karena kalau dicopotin rata lantai semua Om ya.
Ada sih, ada jendolan ini karena blind van itu sasisnya rendah. Oke. Jadi bannya itu nonjol. Oke. Cuman bisa lah nanti diakalin ya ketika mau jalan-jalan. Tapi sisi plusnya, karena sasisnya pendek, jadi ninggiinnya nggak terlalu banyak supaya bisa diri di dalam. Iya. Kalau yang pickup dia agak tinggi ya. Kalau pickup sasisnya udah di atas ban. Bener. Mau nggak mau supaya bisa diri, atapnya lebih tinggi lagi. Iya, atau sasis yang dicowok. Iya. Tinggal pilih aja tuh. Seru sih, seru banget dalamnya sob. Ntar kita akan kasih lihat bener-bener kayak dapur yang ada di rumah. Karena kayak kulkas masuk, kompor masuk, wastafel masuk, chiller masuk. Luar biasa, top abis. Tadi kita udah bahas menunya ya Om ya, udah bahas modifikasinya. Nah kita pengen tahu nih, kalau dari sepengalaman dan sepengetahuannya Om Devano nih. Kalau bisnis food truck sendiri tuh gimana Om sekarang perkembangannya? Kalau menurut saya belum terlalu banyak ya. Belum terlalu banyak. Jadi kita mau jualan dimanapun space-nya masih ada gitu. Iya benar. Dari komunitas juga hanya berapa puluh gitu. Jadi kita masuk mana event tuh pasti dapat aja gitu. Pasti dapat aja untuk saat ini ya. Karena masih belum terlalu banyak gitu. Jadi peluangnya masih besar ya Om ya? Besar ya. Gitu. Jadi event ini ya pasti kita kebagian karena food trucknya itu aja gitu. Lagi, benar. Kalau misalkan food truck paling unik yang pernah Om Devano lihat tuh ada jualan apa tuh Om? Misalkan es krim kah atau apa gitu, pernah nggak? Ya macam-macam ya, ada es krim ya. Jadi truk es krim gitu ya? Iya, kayak di luar negeri, lucu sih. Nah Om Devano nih tadi sempat mention di komunitas ya. Boleh dikasih tahu nggak Om Devano nih tergabung di komunitas apa? Oh iya, kita nih tergabung di komunitas food truck Jakarta gitu ya. Singkatnya KFJ gitu. Nah itu diketuai oleh Pak Joko. Nah itu dia yang nge-share tuh. Ada event di mana, ada acara di mana nih. Masuk, lu mau nggak nih gitu. Jadi emang untungnya gue gabung komunitas tuh itu ya Om, informasi ya. Betul, selain itu juga kita kan dapat ilmu segala macam, pengalaman baru, teman-teman baru, bisa sharing-sharing sama yang lain, sambil belajar. Artinya ketika lu baru mau mulai usaha food truck, nah ini sekarang mumpung lagi peluangnya masih besar ya Om ya. Iya. Jadi nggak ada kata terlambat untuk mulai sebenarnya. Betul. Gitu. Jadi mudah-mudahan buat lo yang udah kepikiran nih mau bikin usaha food truck bisa terinspirasi nih dari ceritanya Om Devano ini. Nah Om, untuk Sobat Seva nih yang baru mau mulai usaha food truck, ada tips and trick nggak nih Om supaya mungkin mereka jadi lebih yakin nih untuk bisa usaha food truck juga? Ya, tipsnya kalau misalnya emang mau bikin food truck, yang jelas modalnya ya, karena lumayan nih bisa dapat satu mobil lagi nih modalnya ya. Terus juga menunya nih harus dimatengin apa yang mau kita jual gitu. Kalau pengalaman saya sendiri nih ya, pengen jual steak, tapi akhirnya bingung. Untungnya ibu punya usaha frozen, ya udah kita ambil dari bahan-bahan yang ada di frozen ya. Masih untungnya ada frozen ya, ada backup gitu. Udah kita jual yang ada aja gitu kan. Terus juga kalau misalnya untuk pemula yang misalnya belum punya pengalaman jualan, ya bisa gabung di komunitas yang saya bilang tadi, komunitas food truck Jakarta. Kita bisa belajar di situ, berbagi ilmu sama teman-teman yang lain gitu. Jadi, nanti takut gimana segala macam, ya bisa diajarin di komunitas. Jadi jangan takut ya Om ya. Betul. Oke. Nah ini Om, kalau untuk plus minusnya deh punya usaha food truck, dari plusnya dulu deh. Enaknya apa nih Om punya usaha food truck nih? Plusnya itu kita nggak bayar sewa, gitu kan? Iya bener sih. Kalau misalnya kita mau sewa tanah pun, lapak nih, kita sewa. Wah, ternyata di sini kurang bagus nih omsetnya gitu kan, pembelinya. Ya kita bisa pindah, bawa langsung mobilnya ya kan? Nggak usah bongkar-bongkar toko. Nggak usah bongkar-bongkar lagi gitu. Ya apalagi kalau misalnya udah kontrak ruko atau kios setahun, baru berapa bulan sepi ya kan? Ya kontrak udah udah sewa setahun. Bangunan udah jadi. Udah tempel ini itu. Iya bener. Kalau ini tinggal berangkat. Oke. Terus apa lagi nih Om, selain lebih fleksibel tadi ya untuk kayak tadi nggak perlu sewa tempat, ada lagi nggak nih Om keuntungannya yang Om Devano rasain nih selama punya food truck? Di event manapun ya kita masuk gitu kan. Terus kalau orang-orang masih pakai tenda, kita udah tinggal buka, masak gitu, nggak perlu lagi sewa mobil untuk angkut mejanya gitu.
sama unik juga sih Om ya kayaknya Ya. karena food truck belum banyak Belum ya. banyak, betul. Jadi unik, jadi lebih eye catching gitu ya. Orang kayak lebih, wih keren banget food truck. Pas pertama Om Devano datang, gue aja langsung amazed Sob ngeliat food truck ya. Ini kayak sulap ya, dibongkar jadi dapur tiba-tiba mobilnya. Luar biasa. Dan kalau misalkan ditutup ya compact kayak mobil biasa Om. Iya, betul kayak mobil biasa. Oke, tadi kan plusnya nih, keuntungannya nih. Nah kalau tantangannya apa nih Om ketika punya usaha food truck? Tantangannya kalau misalnya dapat tempat yang susah dari sumber air, kita walaupun bawa toren nih belum tentu cukup gitu. 40 liter juga belum tentu cukup untuk cuci-cuci, untuk ngukus-ngukus dimsum gitu. Sumber air jauh, kita kehabisan air, ya itu repot tuh. Bawa-bawa galon tuh ngambil-ngambil air. Itu. Terus juga kalau misalnya cuacanya nggak mendukung, hujan lebat. Udah, mana ada customer? Bener gitu. sih. Kita tungguin dulu sampai hujan benar-benar berhenti, baru customer datang. Kalau hujan ya nggak ada. Oke, ini pertanyaan aku pribadi nih Om. Ini aku penasaran juga nih. Kalau misalkan mobilnya servis gitu ya, ada perbaikan itu agak ada kesulitan nggak Om? Karena kan ini barang-barangnya udah penuh banget nih Om. Ya, kesulitannya yang jelas kalau contoh ban deh. Buat ganti ban aja berat banget. Buat ngedongkraknya aja berat banget. Ngedongkraknya berapa ton nih Om berarti? Ini yang jelas emang udah dari bawaan punya almarhum dongkraknya. Belum pernah ganti gitu. Kita nyoba ngangkat aja pakai dongkrak itu nggak kuat gitu. Diputar berat banget. Iya, berat banget. Terus kan pakai yang buaya juga nggak ngangkat gitu. Tapi kalau misalnya ditupang ban kan dia dongkraknya gede, pasti ngangkat ton gitu. Makanya, kalau misalnya amit-amit di jalan kejadian ban kempes, gimana ini dongkraknya nggak kuat gitu. Iya. Tapi kalau untuk faktor safety-nya kayak ban serep segala macam masih ada Om? Ada. Nggak ngerubah faktor safety berarti? Iya. Luar biasa. Jadi walaupun dimodifikasi sedemikian rupa, tetap safety-nya harus dipikirin baik-baik. Karena kita nggak ada yang tahu ya Om, kejadian di jalan kayak gimana kan. Kayak tadi deh sesimpel ban bocor gitu kan. Kalau nggak bawa serep, wah puyeng juga kepala tuh. Karena mobilnya juga udah berat Sob. Oke, seru sih ya, seru sih. Nah ini kira-kira ke depannya nih Om, untuk Cowboy Food Truck ada plan apa nih? Pengen nambah yang jelas. Karena nambah udah unit? Iya, karena udah ketagihan. Wah ternyata seru juga ya gitu. Kita jualan di mana aja bisa gitu. Ada event masuk. Wah seru nih kalau ada food truck satu lagi. Karena teman-teman yang lain di komunitas juga unitnya nggak cuma satu. Ada yang sampai 5. Oh ya? Iya, ada yang 2, 3 segala macam. Emang nagih berarti ya? Nagih, iya. Karena ngerasain satu aja, ya alhamdulillah gitu. Jadi kalau ada misalnya di waktu yang sama, di tanggal yang sama, ada event di sini, ya dia bisa pecah dong. Benar. Gitu. Kalau cuma satu food truck ya kita bingung mau masuk event yang mana. Pilih jadinya kan, pilih yang mana. Kalau punya 2 atau 3 ya masukin aja semua. Gitu. Pernah nggak Om pas jualan nih pakai food truck, masuk ke lokasi jualan tuh susah, sempit gitu, pernah nggak Om? Atau portal ini kan udah tinggi nih mobilnya nih. Iya. Alhamdulillah belum pernah sih. Aman-aman aja berarti ya? Aman-aman aja ya, karena lancar aja ya? pasti tempatnya ya tempat terbuka kan, nggak mungkin di dalam kampung gitu ya, belum pernah. Kecuali ada panggilan catering untuk nikahan atau sunatan mungkin ya kedepannya ya siapa tahu gitu. Ya. Itu bisa jadi. Paling jauh kemana nih Om jualan? Untuk ini paling jauh baru Karawang. Karawang itu event grand opening perumahan. Itu ada beberapa food truck juga di sana tuh? Iya, ada 10 food truck di sana, dipanggil semua berangkat ke sana. Dari komunitas juga? Dari komunitas semua. Oke. Penting tuh Sob untuk gabung di komunitas karena ini bisnisnya unik gitu ya. Mungkin belum banyak orang yang tahu, belum banyak orang yang terinformasi dengan baik. Jadi harus gabung komunitas karena corongnya di sana Om. Iya, info-info acara segala macam tuh dari sana. Sekalian kita belajar juga. Benar, karena biasanya kan ya udah bazar biasa gitu ya. Yang tenda-tenda biasa gitu kan. Nah ini food truck sama mobil-mobilnya di bawah Sob. Ada nggak Om pengalaman unik atau yang nggak terlupakan gitu ya selama buka food truck ini Om? Ada. Itu Gimana? momennya belum lama banget. Kemarin habis lebaran, itu tim saya nih, orang-orang toko yang produksi semua libur. Orang-orang yang biasa ikut Cowboy juga libur. Habis lebaran itu nggak kemana-mana. Saya nggak pulang kampung. Istri kebetulan juga orang asli Jakarta, nggak kemana-mana. Kita ngapain ya Yang? Kita jualan aja yuk di Istiqlal. Iya, jualan. Bawa tuh semua bahan-bahan yang ada di toko kita bawa. Di Istiqlal itu kan Jumat, Sabtu, dan Ahad. Gitu. Kita bawa semuanya. Banyak tuh udah dimasuk di freezer, kita jualan.
niat udah jualan santai aja lah kita nanti. Jualan iseng lah Om ya? Jualan iseng, iya karena emang nggak ada tim. Bosen di rumah iya, bosen gitu di kan? rumah, tim juga pada libur, udah kita berangkat aja. Ternyata nggak disangka-sangka bahan untuk 3 hari habis dalam 1 hari. Karena mungkin warung-warung makan atau tempat lain pada tutup mungkin ya. Itu lari semua ke food truck itu sampai kewalahan, sampai itu di hari Jumat mau Jumatan aja mepet gitu. Khawatir kalau istri ngelayanin sendirian gitu. Padahal udah di Istiqlal tuh ya. Iya. Jumatan udah tinggal jalan. Iya tinggal jalan, tapi kan ibu-ibu banyak yang datang karena suaminya pada ke Jumatan, istri-istrinya mungkin mau makan, datanglah ke food truck. Udah habis tuh bahan 3 hari dalam 1 hari doang, langsung kipas-kipas duit dia tuh. Alhamdulillah. Tapi kurang serunya pengennya 3 hari jadi 1 hari, cuman ya puas. Iya. Itu karena kan hasil 3 hari dibayar dalam 1 hari kan capeknya juga 3 hari Om. Sebenarnya itu capeknya 3 hari dibayar 1 hari juga. Iya betul. 3 kali lipat juga capeknya. Pengen lanjut jualan Sabtu Minggu, pengen ngambil bahan di toko, udah habis. Yang produksi pada libur. Habis Om. Iya. Di toko pun habis. Karena kita bawa semua. Yang ada di frozen kita bawa semua. Udah bawa aja semua udah buat cuma Sabtu Minggu. Untung nggak udah bawa buat sehari dulu. Untung nggak kayak gitu Om. Iya, kita bawa aja lah, muat di freezer udah bawa aja semua. Nah ini Om, kalau misalkan mobilnya mati nih, parkir. Berarti freezernya juga mati dong Om? Kalau freezer kita colok ke listrik di tempat okay. mangkalnya gitu. Karena biasanya udah disiapin kalau kita mau mangkal, kita kan cari dulu ada nggak listriknya 24 jam nggak gitu. Karena kalau kita tinggal malam kalau nggak nyolok ya isi freezer rusak. Iya rusak semua, bener sih. Seru Sob, ini ngobrol-ngobrol sama Om Devano nih. Abis ini kita akan cobain masak dan cobain makanannya juga karena udah lapar nih Om kebetulan nih. Jadi kita mau masak apa nih Om kita? Taichan hari ini ya? Sate taichan dan dimsum. Masak sate taichan dan juga dimsum. Stay tune Sob. Oke Sob, sekarang gua udah ada di dalam food trucknya Om Devano. Di Cowboy Food Truck ini bener-bener lengkap loh Sob. Ini kompor nih di sini. Ada 2 ya Om ya? Iya. Ada 2 kompor. Ini buat masak taichan. Ini buat ngukus dimsum. Buat ngukus dimsum. Terus ada storage-nya juga di sini. Ini ada storage. Di sini ada storage. Ini ada chiller. Dan storage-nya dan material semua dalamnya itu pakai apa nih Om? Stainless ya? Iya. Udah kayak dapur di hotel-hotel ya Om ya? Pakai stainless semua, jadi kayaknya aman kalau misalkan kena air apa segala macam ya. Jadi gampang dibersihinnya. Gampang dibersihin. Oke, ini pakai downlight juga. Ini emang sengaja dia Om pakai downlight gini. Iya, supaya nggak mentok juga, biar masuk ke dalam. Dan rapih juga jadi Om ya. Iya betul. Dan ini bener-bener muat berempat loh Sob. Ini ada gua, ada Mas Devano, dan ada 2 tim dari Cowboy Food Truck. Dan masih muat dan masih bisa gerak lah Om ya. Iya. Nggak empet-empetan banget. Seru sih. Bawahnya juga pakai bordes. Ini kenapa pakai kayu-kayu nih Om? Karena emang pengen warna coklat. Oh, pengen Cowboy warna itu coklat. kayu-kayu. Benar, biar kayak cowboy beneran. Ini ada freezer juga loh Sob di sini. Dan freezernya bukan yang kecil ya, yang gede Om ya. Iya betul, karena nanggung kalau pakai yang kecil. Muat banyak. Ada sinknya juga buat cuci tangan, cuci piring yang kecil-kecil. Dan ini nyambung bawah buat gas ya Om ya? Iya, betul. Sini buat kompor gasnya juga. Top sih. Sekarang kita akan cobain masak menu yang ada di Cowboy Food Truck. Nah Sob, tadi kita udah cobain masak, udah cobain menunya juga dari Cowboy Food Truck-nya Om Devano ini. Dan itu seru dan enak-enak banget Sob. Nah mudah-mudahan nih ceritanya Om Devano bisa jadi inspirasi buat Sobat Seva yang mau buka food truck juga.
Nah, Mas, kalau misalkan teman-teman nih mau tahu info lebih lanjut soal Cowboy Food Truck, lagi jualan di mana, update-nya seperti apa, bisa dilihat di mana nih, Mas? Oke, bisa dilihat di Cowboy Food Truck Instagram. Cowboy Food Truck itu kita pasti update kita jual di mana, lagi event apa gitu. Kita share di situ. @cowboy.foodtruck, sob ya. Cowboy.foodtruck. Nah, seru banget ya ngobrol-ngobrol kita sama Om Devano di Godaan Lelaki kali ini. Kalau lo berniat untuk buka usaha food truck atau udah kepikiran atau punya pengalaman unik nih sama perfood-truckan duniawi, boleh dong share pengalaman lo di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman lo. Subscribe channel Seva by Astra. Follow juga semua sosial media kita di @seva_by_astra. Kalau gitu, saya Raffi. Saya Devano. Beli mobil mudah, aman, dan nyaman di Seva, karena Seva jelas dari awal. See you on the next video.